warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Supi, sahabat channel vlog Makrifat Bisnis. Kali ini saya akan mereview tentang bagaimana Shopee memeras UMKM. Nah, Shopee memeras UMKM, saya bilang Shopee memeras UMKM. Nah, saya ada transaksi, coba lihat transaksi tepung ikan. Ini transaksi tepung ikan dari pelanggan saya yang ada, saya sebut aja di Shopee, gak disebutin, dari Kediri. Belinya 3 sak, paket 50 kilo 3 sak. Pembeli membayar senilai berapa? Total pesanan dari pembeli. Nah, total pesanan dari pembeli membayar 675. Biaya lain-lain, biaya administrasi Shopee, nah ini coba 675, biaya adminnya itu 166 625, kita bagi kalkulator. Jadi biayanya tadi itu totalnya kan begini, 166.000 aja. 166.000 dibagi 675.000 kali persen, bayangkan 24,59% guys. Seller saja belum tentu untung 10%, Shopee sudah motong ya. Seller itu mungkin ngambil untung 20%, kalau seller ngambil 20% maka minus biaya operasional Shopee saja 24%, bayangkan. Ini kalau UMKM kena pajak 0,5%, waduh, bayangkan UMKM masih kena 0,5%, sementara Shopee adminnya 24,5%. Ini belum retur ditanggung oleh pelanggan, belum promo. Bagaimana kalau kita beriklan di Shopee, bayangkan. Iklan sekali tampil itu minimal 25.000. Kalau orang mengiklankan produk ini diiklankan 50.000, transaksinya 675, biaya adminnya Shopee 166.000, 24%. Kalau iklannya satu saja saya bayar 25.000, maka senilai berapa persen guys? 30%. Kalau 600 ini iklannya 100.000, nyantol satu orderan, maka kita mengalami kerugian yang tiada tara. Maka biaya iklannya 100.000, kalau biaya iklannya 100.000 hanya nyantol satu, maka akan terjadi biaya berapa? 256.000. Waduh, 266.000 berapa persen? Minusnya tidak karu-karuan. Inilah Shopee, menurut saya sangat kejam luar biasa menjajah UMKM. Memang nggak salah, Shopee sudah bakar uang dan ini hak prerogatif Shopee. Mungkin kalau pelanggan Shopee atau teman-teman bilang ya nggak usah jualan di Shopee. Tetapi kita ini sudah bertahun-tahun guys berjualan di Shopee, mau ditinggalkan bagaimana? Yang jadi masalah, maka strateginya saya kayak jualan saya. Tepung ikan ini saya jual 225. Seharusnya ini kalau harga normal Shopee tanpa potongan ini bisa saya jual 130.000 aja, bayangkan. Maka saya sebagai pelanggan menaikkan berapa? Naikkan hampir 100.000. Padahal ini saya jual 150.000, kalau nggak ada saya untung. Nah, saya sudah untung, saya jual 160.000 saja. Nah, sekarang harus saya jual 225. Nah, ini terjadi kenaikan dan konsumen benar-benar dirugikan, dan ini yang menyebabkan harga naik gila-gilaan. Indonesia gelap, Indonesia suram, dan dolar tidak karu-karuan. Ini salah satunya faktor dari sini, di samping faktor-faktor yang lain. Ini salah satu penyebabnya. Jadi administrasi Shopee luar biasa. Mau tidak mau kita harus menaikkan. Shopee ngambil 24%, maka kita harus naikkan 24% kali 2. Diambil Shopee 24, kita juga untung 24%. Itu pun produknya kalau laku. Kalau tidak laku ya UMKM bangkrut di sini. Nah, inilah. Coba
pendapat, komentar bagaimana teman-teman menanggapi ini. Banyak komentar mungkin yang sudah saya share dulu-dulunya, ya nggak usah jualan di Shopee, bikin aja marketplace sendiri. Nah itu ironis. Tetapi ini kan menyangkut regulasi, menyangkut kebijaksanaan, bagaimana mengatasi strategi kebangsaan dan secara nasionalis, regulasinya bagaimana. Nah, bagaimana seorang marketplace, ini broker, anggap aja marketplace itu kan broker ya, broker penyedia layanan. Kalau mengambil 24%, nah itu wah luar biasa. Mengalahkan rentenir, mengalahkan bank. Rentenir saja itu paling banter ngambil itu 15%, ya mirip rentenir lah ini. Rentenir itu kadang-kadang ngambil ya, orang pinjam 1 juta mengembalikan 1.200.000, nah itu rentenir. Itu 25%, jadi mirip perilaku rentenir. Rentenir online, jadi mirip-mirip administrasinya, bersembunyi di balik administrasi. Ini belum saya bayar iklan, kalau bagaimana saya bayar iklan, waduh, boncos pasti. Silakan komentar pendapat ini, teman-teman, bagaimana mengatasinya. Maka harga naik gila-gilaan, yang dirugikan adalah konsumen, yang diuntungkan tetap oligarki dan kapitalis. Nah, silakan berkomentar bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Makrifat Bisnis. Ingat Teddy Craft, ingat Makrifat Bisnis.